Saya orangnya jujur, Pak, karena bohong itu dosa. Ubur-ubur ikan lele. Boleh juga lu lele. Wow. Oke, jawabannya adalah Wih, lagi di mana kita, Pak? Sama sih, Pak. Mudena. Ayo. kenapa sih dibuat ribet? Orang tinggal dipencet ya. Iya. Ini ribet banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama nih, Pak. Ada yang nanya nih. Iya, Kopi ada yang nanya. Siapa yang nanya? saya. Oh. Kopi bisa menyebabkan dehidrasi jika dikonsumsi terlalu banyak. Ini yang tanya nih lucu sih. Misalkan kamu pakai tumbler 1 liter isi kopi terus kamu minum ya. Kamu minum 1 liter kopi mencret udah sama mual muntah, Pak. Ya karena kopi itu diuretik, Pak. Kopi itu adalah zat yang ada diuretiknya. Diuretik adalah memacu buat pipis. Jadi kalau kamu minum kopi terlalu banyak, maka rasa keinginan untuk buang air kecil akan meningkat. Gitu. Jadi kalau rasa keinginan untuk buang air kecil meningkat, akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Kencing. Kencing terus. Kalau kencing terus berarti kita akan merasa haus. Kalau kita nggak minum akan terjadi Dehidrasi. betul. Jadi kalau kamu minum kopi terlalu banyak, apa yang terjadi? Kencing terus. Ya akan bisa beresiko pada kekurangan cairan. Betul. Jadi minum kopi secukupnya ya. Cukup 3-5 gelas gitu. Ada lagi? Ada nih, Pak, pertanyaan titipan dari Bang Dika nih, Pak. Katanya tawas bisa menghilangkan bau ketek, Pak. Ini diketawain kan? Ya, diketawain pasti. Setelah saya cari literatur, karena saya juga harus belajar. Karena saya tahunya ini tuh dari TikTok. Ternyata tuh fakta. Lucu kan? Masa sih? Beneran. Jadi ternyata tawas itu setelah beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa jurnal, walaupun memerlukan penelitian lebih lanjut ya, tawas itu memiliki efek untuk menghambat pertumbuhan bakteri karena menyebabkan bau ketek adalah keringat bercampur dengan bakteri dan bakteri menimbulkan aroma yang nggak sedap. Dan kedua, dia bisa ada efek astingen yang alias mengecilkan pori-pori keringat. Cuman ada side effect-nya. Bagi beberapa orang yang mengalami reaksi alergi berlebihan, penggunaan tawas itu bisa menyebabkan iritasi kulit. Jadi selalu awasin kalau misalkan kalian hipersensitivitas terhadap beberapa zat. Dan yang kedua adalah bagi orang yang habis cukur bulu ketek, sebaiknya jangan dikasih tawas. Karena akan menyebabkan iritasi kulit. Tapi memang betul, tawas itu bisa menghambat dan mengurangi bau badan karena menghambat pertumbuhan bakteri. So itu adalah kayak jahe, kalau diminum bisa mengurangi peradangan pada kerongkongan, faringitis. Atau kencur, itu bisa membantu pencernaan. Atau kurkuma bisa meningkatkan nafsu makan. Keren ini Dika ya, nggak kayak Hakim Ekmek ya. Kemarin-marin Tahu nggak saya kalau Hakim Ekmek masih tanyanya gini. Batu apung mengharuskan kulit bisa nggak, Pak? Pasti tanya. Astagfirullahaladzim. Hakim pasti tanya itu. Orang seperti Hakim akan bertanya, Pak, mau tanya dong, batu apung bener nggak menghapuskan kulit? Ya bener, raimu diamplas tuh. Itu Hakim. Ini bedanya Hakim sama Dika kalau bertanya. Next. Saya lagi. Yaudah, next nih. Berendam air hangat Apa? selepas berendam Ya. air hangat Ya. selepas latihan beban, apakah dapat membantu perkembangan otot? Nah, ini jago banget. Ini siapa yang tanya? Kamu apa netizen? Netizen. Oh, bukan kamu kan ya jelas. Bukan. Jelas bukan Hakim yang tanya. Balik lagi. Jadi gini. Jadi berendam di air dingin, suhu dingin 1 sampai 4 derajat atau di bawah 10 derajat atau cold plunge. Itu bagus banget dilakukan ketika kamu habis berlari atau sepak bola. Jadi yang kegiatan berlarinya banyak. Karena tujuannya adalah untuk mengurangi efek peradangan. Karena ketika kita berlari, kaki kita tuh membengkak. Jadi ketika kita mendinginkan
itu akan membuat pembesaran pembuluh darahnya menjadi berkurang. Tapi itu pun hanya beberapa menit, mentok di 2 menit. Kalau berlebihan jadi hipotermia. Nah, sebaliknya kalau kalian angkat beban. Kalau kalian angkat beban, pada jurnal-jurnal terkini, itu justru disarankan sauna atau kena air hangat. Tahu nggak kenapa? Supaya aliran darah ke otot membesar. Karena efek pembuluh darah adalah, efek air hangat adalah membesarkan pembuluh darah. Jadi vasodilatasi pada pembuluh kapiler. Jadi kalau kamu habis nge-gym terus sauna, itu akan membuat pembuluh darah di otot kalian akan melebar. Sehingga recovery pada otot akan lebih cepat. Jadi terdapat 2 perbedaan di sini. Jadi ya wang sinawang tergantung program kalian tuh apa. Ini pertanyaan cerdas yang tentu bukan dari Hakim. Satu dari Dika, satu netizen. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, aku punya pertanyaan dari saya sendiri. Kita dengerin. Apa Hakim oke? Karena saya lagi merasakan program defisit kalori ini. Gimana? Defisit kalori. Ha-ha. Nah, benar nggak kalau misalkan defisit kalori itu berpotensi menyebabkan tubuh kena malnutrisi? Saya pernah mikir itu. Defisit kalori jadi gizi buruk. Kamu tahu nggak orang-orang gizi buruk itu kenapa? Kurang makan. Itu bukan defisit kalori, Mas. Nggak makan. Nggak makan, Mas. Kamu tahu pernah lihat orang busung lapar atau orang kelaparan di Afrika? Pernah. Anak kecil yang sampai kering kerontang karena apa? Gak makan. Nggak makan. Sehingga karena nggak makan, nggak ada karbo, nggak ada gizi, betul? Yang dicerna apa? Lemak. Jadi tinggal balung kulit. Ya. Sementara kalau defisit kalori artinya orang tersebut masih ada makanan yang masuk. Nah, sesimpel ini aja nggak bisa berpikir dia tuh. Saya yakin punya tim tugasnya cuma buat dibully. Enggak Nggak apa-apa. Hakim Ekmek. Kalau saya teriak Ekmek, yes, gitu ya. Ekmek, yes. Ekmek, yes. Hakim, Ekmek. Bukan. Kalau saya teriak Hakim, Ekmek Mogi. Oke, ulang. Please jangan. Ekmek, Yes. Ekmek, Yes. Hakim. Ekmek Mogi. Oke, pertanyaan berikutnya Mas Hakim. Tadi saya dikatain goblok lagi. Nggak ada. Jangan mengatakan Hakim goblok ya. Dia pintar sekali, cuman lugu. Next. Konsumsi makanan beku tiap hari itu berbahaya bagi tubuh. Ini pertanyaan kamu sama netizen. Kenapa sih kamu bohong aja? Pertanyaan aku, Pak, gitu loh. Saya orangnya jujur, Pak, karena bohong itu dosa. Ubur-ubur ikan lele. Boleh juga lu lele. Oke, jawabannya adalah apa tadi? Frozen food. Makan makanan frozen food itu nggak bagus buat tubuh. Jadi dari beberapa jurnal, memakan makanan frozen food itu akan mengurangi kandungan gizinya, ya. Kalau makan berlebihan, impact-nya adalah ya akan meningkatkan potensi, contohnya trans fatty acid (TFA) itu masuk di frozen food, karbonya naik, gulanya naik. Jadi akhirnya kandungan gizinya pada makanan akan berkurang. Jadi kalau makan makanan frozen food terlalu sering, itu akan menyebabkan ya sama aja kalau kalian makan fast food. Frozen food itu boleh dimakan, tetapi tidak terlalu sering karena dia sebagai urgent, paham ya? Nah ini alasan, kamu tahu kenapa kok karena kamu pernah makan seafood gak? Pernah lah. Tahu nggak, fresh seafood sama frozen seafood itu harganya beda. Beda. Mahal yang fresh. Karena ketika fresh itu gizinya lagi top. Ya. Ketika frozen itu gizinya akan turun. Itu yang berbeda. Ini cerdas ini pertanyaannya. Jadi itu alasan kenapa tapi beberapa orang yang ke restoran seafood yang fresh harganya mahal. Jadi biar kalian tahu bahwa ikan segar, ayam segar itu harganya akan lebih mahal daripada yang frozen semua. Cerdas pertanyaannya. Jadi bukan berbahaya ya, tapi gizinya yang akan tidak sebagus yang fresh. Jadi
konsumsi boleh tapi nggak berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak Baik. Lebih berbahaya ultra processed food. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, kan banyak nih beberapa orang yang ngegantiin minuman itu yang awal pakai gula, terus diganti jadi pakai madu. Emang anggapan kalau misalkan madu tuh lebih sehat daripada gula sebagai pemanis? Ini pertanyaan yang sangat kritis ya. Tergantung dietnya apa. Madu itu ada banyak mengandung komponen kayak sukrose, fruktos, dan maltos, glukos juga, gula alami. Dan indeks glikemiknya sedikit lebih rendah daripada gula. Gula pasir ya, kita anggap gula pasir ya. Sementara gula pasir itu kan kayak monodisakarida, ya. Jadi perbedaannya signifikan itu yang pertama. Kedua, indeks glikemiknya madu itu sedikit lebih rendah daripada si gula pasir. Nah, yang nomor 3, kandungan gizi. Di madu itu tidak hanya kandungan manis, tapi juga ada antioksidan, ya kan? Terus dia juga mengandung berbagai vitamin, mineral gitu. Sementara kalau gula pasir ya dia cuman manis. Ini saya sampai baca. Ya. Salah satunya kayak mengandung flavonoid, fenol, dan berbagai macam. Sementara madu itu karena dia glikemik lebih rendah, dia energi lebih lambat. Cuman akan lebih baik ketika kamu menghindari gula. Jadi tujuannya kalau madu digunakan sebagai suplemen, it's better. It's better. Tapi kalau digunakan sebagai pemanis, impact-nya sama seperti gula. Paham ya? Jadi kayak contoh kalian menggunakan pemanisnya madu gitu kan. Ya efek manisnya ada, alami. Tapi glycemic index itu sama gula pasir sedikit lebih rendah, jadi nggak beda jauh. Tetapi kalau kalian pengen mengincar efek antioksidannya, terus efek-efek nutrisi lainnya, it's good for you. Tapi kalau kalian pengen lebih yang rendah lagi ya stevia. 0 soalnya dia. Itu ya menurut saya. Jadi ini pertanyaan kritis buat meluruskan ya. Kalau kalian pengen diet rendah gula ya sekalian stevia untuk sebagai substitusi. Tapi kalau kalian madu tuh yang diincar efek suplementasinya, efek antioksidannya gitu loh, efek mineralnya, efek vitaminnya gitu. Next. Kalau misalkan kita angkat beban yang terasa berat itu, terus kita ngerasa tremor, apakah itu tanda kelelahan otot? Ya betul, itu fakta. Jadi ketika kamu ngangkat beban yang terlalu berat terus sampai getar banget, itu otot sudah nyaris kehabisan energi. Jadi kontraksi maksimal. Kalau diteruskan bisa terjadi kram. Yaitu twitch namanya, twitch otot. Jadi terjadi energi ototnya namanya meregang maksimal dan terlalu berat. Itu biasanya terjadi di ego lifting. Itu kalau diteruskan akan menuju tear. Ototnya bisa tear, kram dan tear, robek. Itu fakta. Next. Apakah salah satu penyebab dari penyakit kelenjar getah bening itu karena terlalu ekstra bekerja? Itu mitos ya. Penyebab kelenjar getah bening itu banyak ya. Bisa jadi kanker, bisa jadi infeksi. Ada infeksi virus Epstein-Barr. Terus ada gangguan imun, contohnya HIV. Jadi dia gampang banget terinfeksi virus gangguan imun. Autoimun SLE juga berpengaruh. Terus radiasi itu sangat ekstrim sekali. Jadi paparan radiasi terus-menerus bisa menyebabkan kerusakan kelenjar getah bening. Dan tiba-tiba terjadi mutasi pada beberapa sel. Nah mutasi ini kan nggak ada yang tahu. Mutasi bisa terjadi karena karsinogenik juga bisa, dikarenakan radiasi juga bisa, genetik juga bisa, dan karena gaya hidup yang sangat buruk juga bisa. Gaya hidup yang sangat buruk itu bukan hanya banyak bekerja. Kamu tahu kan gaya hidup buruk ya, mager lah, makan sedentary lifestyle, fast food terus-terusan, karsinogenik terus-terusan kembali lagi. Tapi kapan sel tersebut ada terinfeksi itu sulit. Tapi rata-rata sangat berhubungan dengan keadaan manusia yang dia imunosupresan, jadi imun tubuhnya sangat rendah. Itu jawabannya. Sulit-sulit ya pertanyaan hari ini ya. Next. Tidur terlalu banyak bisa meningkatkan resiko gangguan metabolisme dan penyakit jantung. Sama halnya, betul, tepat. Kurang tidur dan kebanyakan tidur. Kurang tidur insomnia, nggak bisa tidur. Itu ya, kurang tidur, hiposomnia atau insomnia, terus ditambah dengan hipersomnia, itu kelebihan tidur, itu nggak bagus. Jadi ketika tidur, kita juga kekurangan cairan, kehilangan kalori, jadi bisa dehidrasi. Dan aktivitas pencernaan menurun. Jadi kalau kamu keseringan tidur, kamu akan sering pusing, tekanan darah nggak teratur, hipotensi ortostatik, jadi tekanan darah ngedrop ketika berubah posisi. Jadi pernah nggak kalian duduk terus berdiri terus black out? Itu namanya hipotensi ortostatik. Terus habis itu lemes banget, malaise namanya, jadi lemas, letih, lesu, 3L, terus ditambah dengan cepat mengantuk, aktivitas otak menurun. Nah itu yang dinamakan kalau kalian kebanyakan tidur. Jadi
Jawabannya benar, mengganggu metabolisme. Jadi ya bagi orang yang hobi tidur terus-terusan, tolonglah berubah. Nggak cokli, nggak tidur tuh dua hobi yang menurut saya harus dikurangi. Tidur ibadah betul, tapi nggak kebanyakan juga bro. Bangun tidur cokli, ya itu. Next. Konsumsi obat setelah minum susu, apakah bisa mengurangi manfaat obatnya? Sebenarnya gini loh, memperlambat waktu paruh. Jadi di dalam obat itu ada yang namanya waktu paruh. Kapan obat tersebut akhirnya separuh efeknya masuk ke dalam tubuh. Ketika dicampur dengan minuman-minuman kayak susu, kopi, teh, sirup, buah, jus, itu bisa berpotensi ada interaksi antar obat atau interaksi antar makanan. Maka dari tenaga kesehatan, mau itu perawat, dokter bidan yang menganjurkan pasien minum obatnya pakai air putih karena interaksinya sangat minimal, bisa ditekan atau direndahkan. Takutnya kalau kalian minum susu, ada beberapa komponen obat yang bisa berinteraksi sehingga mengganggu kinerja obat tersebut. Gitu loh, kawan-kawan. Bukan nanti kalau obat dicampur susu, lambungnya meledos. Nggak gitu konsepnya. Tapi ada bisa potensi interaksi antar obat. Jadi kemungkinan bisa untuk mengurangi efek obat, itu bisa. Next. Otot bisa berubah menjadi lemak jika berhenti olahraga. Wow, itu tepat ya, pinter kamu ya. Jadi, lemak ini kan menempel pada kulit ya, atau namanya lemak subkutis. Nah, ketika kamu berhenti untuk olahraga, maka akan terjadi atrofi otot dan terjadi kelebihan energi. Akhirnya makananmu yang berlebih akan disimpan di bawah di bawah kulit, yang akhirnya otot yang mengecil tersebut digantikan dengan fat. Jadi betul, untuk orang yang nge-gym, dia sudah atletis, terus dia tiba-tiba berhenti nge-gym, fatnya juga akan cenderung meningkat. Karena metabolismenya sudah terlanjur tinggi, intake makanan terlanjur banyak, kelebihan energi disimpan sebagai cadangan lemak. Yang akhirnya disimpan rata-rata pada lengan dan perut. Maka kalau kalian lihat, orang-orang yang atletis, terus akhirnya jarang nge-gym, tapi makannya tetap banyak, jadinya apa? Tetap mengalami obesitas. Jadi yang patut dipertahankan adalah konsistensi latihan kalian. Itu betul, fakta lagi. Pinter Hakim sekarang ya. Comeback, epic comeback ini ceritanya, epic comeback ya. Next. Panic attack itu bisa menyebabkan detak jantung tidak beraturan dan menyebabkan kematian. Kalau kematian sulit, sangat kecil kemungkinannya kecuali dia ada bakat serangan jantung. Tapi fakta, panic attack itu membuat detak jantung menjadi aritmia. Jadi pada beberapa orang yang mengalami panic attack itu akan rutin sekali mengalami aritmia. Tetapi untuk menimbulkan sampai keserangan jantung itu harus ada bakat-bakat atau gangguan pada jantungnya. Karena ini dua hal yang berbeda. Contohnya dia kena aritmia, terus habis itu ternyata dia ada bakat penyempitan arteri koronaria, jadi terjadilah miokard infarct, itu bisa jadi. Jadi dua hal berbeda ini sama kayak tadi pertanyaan di pas aku ngajar, jadi pas aku sharing di sebuah perusahaan, pertanyaannya sama, anxiety bisa menyebabkan gangguan jantung nggak? Nah itu dua hal berbeda tapi bisa saling berkaitan kalau si orangnya juga memiliki gangguan jantung. Next. Apakah fungsi salad di buah dan sayur itu sama? Karena ada yang nggak suka buah tapi suka sayur. Begitu juga sebaliknya. Jadi buah dan sayur itu ada namanya serat larut dan serat nggak larut, ya. Otomatis dua-duanya itu harus saling melengkapi, ya harus ada. Di buah itu lebih banyak fiber dan serat, tapi juga banyak mineral. Jadi di buah itu ada mineral dan vitamin. Sementara di sayur itu lebih banyak fiber dan serat, ya. Sehingga dua-duanya harus ada. Jadi lebih baik sebisa mungkin, makanya edukasi dari Kemenkes adalah makan seimbang. Jadi antara buah, sayur, daging, karbo itu lengkap, semuanya ada. Even itu lemak juga harus ada. Sebisa mungkin sih saran saya buah dan sayur dilengkapi bareng. Next. Oke, next. Kan ada yang biasa ngelakuin puasa Senin Kamis nih, Pak. Nah, itu kalau misalkan penderita diabetes kronis itu tidak dianjurkan untuk berpuasa, itu benar apa enggak, Pak? Nah, jawabannya adalah tergantung kondisi seberapa parah diabetesnya. Bagi penderita diabetes yang parah, bagi penderita gagal ginjal yang sudah parah, bagi penderita gagal jantung yang sudah parah, dan ada riwayat gangguan jantung, kalian puasa apa enggak harus izin sama dokter jantung dan dokter penyakit dalam kalian. Why? Karena ada beberapa kondisi ketika kalian sakit kayak gagal ginjal kronis, ketika berpuasa dehidrasi berat. Pada orang yang diabetesnya tidak terkontrol, ketika dia berpuasa justru jadi hipoglikemi. Jadi pada beberapa orang yang penyakitnya tidak terkontrol ya, diabetes tidak terkontrol, itu harus konsul sama dokternya. Karena
bisa jadi akan terganggu gitu proses penyembuhannya. Jadi buat teman-teman yang memiliki atau keluarganya gagal ginjal kronis, diabetes tidak terkontrol, sering naik sering turun, sering masuk ICU gitu. Terus habis itu gangguan jantung yang parah gitu kan, tekanan darah, hipertensi. Nah, apalagi GERD yang tidak terkontrol. Jadi GERD ada yang terkontrol enggak, itu harus konsul dokter apakah boleh apa enggak. Karena ingat kalau kalian sakit boleh tidak berpuasa. Apalagi kalau sakitnya parah. Itu kalau dari saya. Cukup ya disekiankan. Terima kasih yang udah menonton. Silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.